Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita ketemu lagi dengan pelajaran kimia. Namun kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai perkembangan model atom. Nah, hari ini kita akan membahas lebih mendalam lagi mengenai atom, mulai dari partikel dasar penyusunnya, notasi atom, dan isotop, isoton, dan isobar. Dalam mempelajari materi struktur atom ini, tahukah kamu apa manfaat kita mempelajarinya? Manfaat kita mempelajari mengenai materi struktur atom ini, kita nantinya akan dapat mengetahui letak unsur-unsur dalam tabel periodik, sehingga dapat mengetahui sifat kimia maupun sifat fisikanya dari unsur-unsur tersebut. Dan dari sifat-sifat tersebut, kita dapat mengetahui apakah unsur-unsur, bahan-bahan, atau zat-zat yang ada di sekitar kita itu berbahaya atau tidak. Apabila kita pegang, hirup, ataupun ketumpahan misalnya. Seperti yang telah Ibu singgung tadi di awal, pada materi kita hari ini, apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari mengenai pertama, yaitu partikel penyusun dari atom. Yang kedua, ada notasi unsur. Dan yang ketiga, ada isotop, isoton, dan isobar. Sebelumnya Ibu mau mengecek pemahaman kalian mengenai materi pada pertemuan sebelumnya. Jadi, pada pertemuan sebelumnya, jika kalian memperhatikan dan mempelajarinya, siapakah yang mengemukakan model atom modern atau mekanika kuantum? A. John Dalton, B. Niels Bohr, atau C. Edwin Schrödinger? Sudah dijawabkah? Jadi, jawaban yang benar adalah C. Edwin Schrödinger. Edwin Schrödinger mengemukakan bahwa atom merupakan inti atom yang dikelilingi elektron bermuatan negatif dan bergerak hampir menyerupai kecepatan cahaya atau sangat cepat ya. Jika kalian lupa atau ingin mempelajarinya kembali, kalian bisa buka bahan ajar atau video pembelajaran pada Google Classroom kalian. Setelah kita mengulang sedikit mengenai materi pada pertemuan sebelumnya, selanjutnya kita akan masuk pada materi hari ini. Yang pertama yaitu mengenai partikel penyusun atom atau subatomik. Gambar atom dapat dilihat pada video berikut. Yang tengah itu merupakan inti atom, di mana inti atom ini terkandung neutron yang bermuatan netral atau tidak bermuatan, dan proton yang bermuatan positif. Yang biru itu ada tanda plusnya merupakan proton, dan neutron tidak bermuatan. Kemudian lingkaran ini yang dilintasi oleh bola-bola kuning ini merupakan orbit elektron atau kulit atom. Nah, yang berputar warna kuning ini merupakan elektron yang bermuatan negatif. Jadi pada atom, partikel penyusunnya adalah inti atom, proton, neutron, orbit elektron, dan elektron. Nah, pada partikel penyusun atom ini, elektron memiliki muatan negatif 1 dengan massa sekian yang ada di video, dan penemunya yaitu J.J. Thomson pada tahun 1897. Kemudian ada proton dengan muatannya yaitu plus 1 dengan massa sekian,
dan penemunya adalah Eugen Goldstein. Dan yang ketiga yaitu neutron. Neutron merupakan partikel yang tidak bermuatan, jadi muatannya adalah 0 dengan massa sekian, dan penemunya adalah James Chadwick pada tahun 1932. Atom ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ada atom netral. Pada atom netral ini jumlah proton dan elektronnya itu sama. Seperti pada gambar ini, yang oranye merupakan proton, yang abu-abu itu merupakan neutron yang tidak bermuatan, dan yang biru ini merupakan elektron bermuatan negatif. Nah, apabila jumlah proton yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif ini sama, maka atom tersebut merupakan atom netral atau tidak bermuatan. Nah, yang kedua yaitu ada atom positif atau biasa disebut dengan kation. Nah, pada atom positif ini jumlah proton akan lebih banyak dari jumlah elektronnya, sehingga muatan dari atom ini merupakan positif. Yang ketiga yaitu ada atom negatif atau biasa disebut dengan anion. Pada anion ini jumlah elektron akan lebih banyak dari jumlah proton. Pada gambar elektronnya yaitu berjumlah 2, 1, 2, dan protonnya berjumlah 1. Ini ya, oranye itu merupakan proton, yang oranye ini proton, dan yang biru ini merupakan elektron. Nah, yang abu-abu ini merupakan neutron. Sehingga pada atom ini akan bermuatan negatif, ion negatif atau anion. Oke, selanjutnya kita masuk ke notasi atom. Perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat lambang huruf X yang besar ini. X ini merupakan lambang dari unsurnya. Kemudian yang A ini merupakan nomor massa. Nomor massa bisa dicari melalui penjumlahan antara proton dan neutron. Jadi nomor massa sama dengan proton ditambah neutron. Kemudian yang Z, huruf Z ini yang di bawah merupakan nomor atom. Jadi jangan sampai terbalik antara nomor massa dan nomor atom. Nomor massa itu yang di atas pada umumnya, dan yang di bawah merupakan nomor atom. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian dari nomor massa. Nomor massa merupakan jumlah proton dan neutron dari suatu atom yang menentukan jenis unsurnya. Nah, dari nomor massa ini kita dapat menentukan neutronnya. Dengan rumus jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Nomor massa dikurangi nomor atom atau proton. Kemudian, nomor atom itu sendiri merupakan jumlah proton dan jumlah elektron. Apabila atom tersebut merupakan atom netral, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, apabila kalian menemukan lambang unsur yang mana nomor massa ada di bawah dan nomor atomnya di atas, jangan bingung. Kita ingat ini. Pasti nomor massa akan lebih besar dari nomor atom. Jadi nanti ketika menemukan unsur yang penempatan nomor massa dan nomor atomnya terbalik dari ini, kita ingat ini ya. Oke, selanjutnya, apakah unsur yang berbeda akan memiliki sifat yang sama? Menurut kalian bagaimana? Tentu saja unsur yang berbeda akan memiliki sifat yang berbeda pula. Oke, kita masuk ke contohnya. Kita ambil contoh atom oksigen yang mempunyai nomor massa 16 dan proton 8. Apabila
proton dari oksigen ini kita kurangi 1, maka akan berubah menjadi atom nitrogen. Hal ini ada hubungannya dengan proton dan jenis unsur yang dikemukakan oleh Henry Moseley, yang juga merupakan penemu cara menentukan nomor massa. Nah, dari nomor massa oksigen ini, yaitu 16, kita dapat menentukan jumlah dari neutronnya. Dengan rumus nomor massa sama dengan proton ditambah neutron. Nomor massanya 16 sama dengan protonnya atau nomor atomnya 8 ditambah dengan N. Jadi kita pindah ruas. N sama dengan 16 dikurangi 8, hasilnya adalah neutron sebesar 8 dan elektronnya sebesar 8 juga. Elektron ini mengikuti jumlah dari nomor atom atau protonnya. Karena apa? Karena atom oksigen ini merupakan atom netral. Oke, jadi tadi apabila proton dari oksigen kita kurangi akan berubah menjadi atom nitrogen. Dapat kita lihat pada SPU bahwa atom nitrogen ini dan oksigen letaknya bersampingan. Atom nitrogen berada pada sebelah kiri dan oksigen sebelah kanan. Golongan 6A yang oksigen dan N golongan 5A. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gambaran dari atom oksigen yang mana protonnya berjumlah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelumnya kita perhatikan gambar ini. Yang bola oranye ini merupakan protonnya, yang abu-abu neutron, dan yang biru ini yang mengelilingi orbit ini merupakan elektronnya. Jadi ini tengahnya ini merupakan inti atom. Nah, coba kita kurangi protonnya yang oranye tadi, dikurangi 1. Nah, ini berubah kan dari oksigen menjadi nitrogen. Nah, kenapa ini atomnya menjadi ion? Karena ketika kita mengurangi protonnya, maka elektronnya akan kelebihan. Jadi kita kurangi elektronnya 1 biar menjadi atom yang netral. Nah, ini sudah netral ya. Bilangan massa dari nitrogen menurut tabel periodik unsur itu 14. Nah, tetapi di sini kok bilangan massanya 15? Karena tadi neutronnya juga belum dikurangi 1. Masih 8 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kurangi 1 agar sama dengan protonnya, sehingga bilangan massanya 14. Ini bentuk orbitnya, sementara bentuk mekanika kuantumnya seperti ini. Ini awan elektronnya. Nah, kita ambil contoh lainnya, yaitu pada logam Au atau emas. Nah, emas ini memiliki nomor massa 197 dengan nomor atom 79. Nah, apabila proton dari Au atau emas ini kita tambah 1 protonnya, maka akan berubah menjadi unsur Hg atau merkuri atau raksa dengan nomor massa 200, yang mana memiliki sifat yang berbeda dengan emas. Emas merupakan logam mulia, sementara Hg merupakan logam yang sangat berbahaya untuk tubuh. Misalnya yaitu pada gambar berikut. Hg sering digunakan untuk kosmetik yang berbahaya, sehingga dapat menimbulkan iritasi pada wajah. Nah, kan sangat berbeda dengan logam emas yang merupakan logam mulia dan sangat bernilai ini. Oke, kita masuk ke penentuan jumlah neutron. Contohnya, pada atom netral seperti Na ini yang memiliki nomor massa 23 dan nomor atom sebesar 11, maka kita dapat menentukan jumlah neutronnya dengan rumus nomor massa sama dengan proton ditambah dengan neutron. Nomor massanya 23 sama dengan 11 ditambah N. N ini merupakan neutron ya.
Jadi N sama dengan, kita pindah ruas 11-nya ke sebelah kiri, maka 23 dikurangi 11. Hasilnya adalah neutron sama dengan 12 dan elektronnya yaitu 11. Mengapa elektronnya bisa 11? Karena pada atom netral, jumlah elektron akan mengikuti nomor atomnya atau protonnya. Atom netral itu tidak ada muatannya di atasnya sini. Ini Na tidak bermuatan sehingga atomnya netral. Kemudian pada ion positif, atom yang bermuatan positif ini atau kation seperti Ca2+ dengan nomor massa 40 dan nomor atomnya 20, maka untuk menentukan neutronnya yaitu 40 sama dengan 20 ditambah N. Jadi N sama dengan, kita pindah ruas 20-nya, 40 dikurangi 20. Sehingga hasilnya neutron dari Ca atau kalsium ini sebesar 20. Dan elektronnya, karena ini merupakan ion positif, maka nomor atom yaitu 20 dikurangi muatannya ini plus 2. Nah, ini berhubung ion positif sehingga elektronnya dilepas atau dikurangi. Jadi elektron sama dengan 20 dikurangi 2 ini sama dengan 18. Kemudian pada atom negatif atau ion negatif atau biasa disebut anion, contohnya yaitu ion sulfur yang bermuatan negatif 2, kita tentukan jumlah neutronnya yaitu dengan cara 32 dari nomor massa sama dengan 16 ditambah dengan N atau neutron. Nah, 16 ini kita pindah ruas ke sebelah kiri, jadi N sama dengan 32 dikurangi 16. Maka hasilnya N sebesar 16. Nah, untuk elektronnya, berhubung ini merupakan unsur dengan muatan negatif, jadi dia menangkap elektronnya sebesar 2 sesuai dengan muatannya. Jadi elektronnya sama dengan 16 dari nomor atom ditambah 2 dari muatannya. Sehingga hasilnya elektron dari S atau sulfur yaitu sebesar 18. Oke, kita lanjut ke isotop, isoton, dan isobar. Subbab terakhir nih. Yang pertama yaitu isotop. Isotop merupakan nomor atom atau proton yang sama, sementara nomor masanya berbeda pada suatu unsur. Kemudian, isoton merupakan unsur yang memiliki neutron yang sama, sementara nomor atom dan nomor masanya berbeda. Yang ketiga yaitu ada isobar. Nah, isobar ini merupakan unsur yang nomor masanya sama, namun memiliki nomor atom yang berbeda. Oke, misalnya yaitu pada isotop, unsurnya harus sama. Contohnya yaitu natrium, sama-sama natrium, namun pada sebelah kiri natrium memiliki nomor atom 11 dan nomor massa 23, sementara yang sebelah kanan memiliki jumlah proton 11, namun nomor massanya berbeda. Kelebihan 1 yaitu 24. Nah, pada isotop ini tadi pengertiannya adalah nomor atom atau protonnya sama, proton sama, dan nomor massanya berbeda, 23, 24. Jadi kedua unsur ini merupakan isotop. Nah, untuk lebih mudah dalam mengingat, kalian bisa lihat ini, isotop. Belakangnya hurufnya P, jadi P dan P, isotop, jadi protonnya yang sama atau nomor atomnya yang sama. Kemudian kita pindah ke contoh dari isoton.
Kita ambil unsur Na atau natrium dan Mg magnesium. Pengertian dari isoton tadi merupakan unsur yang berbeda dengan neutron yang sama, namun nomor atom dan nomor masanya berbeda. Nah, bagaimana kita tahu bahwa neutron dari kedua unsur ini sama? Kita bisa memakai rumus nomor massa sama dengan proton ditambah neutron, sehingga neutron sama dengan nomor massa dikurangi proton. Untuk unsur natrium ini yang di sebelah kiri, jumlah neutronnya yaitu N sama dengan nomor massa dikurangi proton. Nomor massanya 23 dikurangi protonnya 11. Sehingga jumlah neutron dari natrium yaitu 12. Sementara untuk unsur magnesium, sama seperti sebelumnya, menggunakan rumus neutron sama dengan nomor massa dikurangi proton, sehingga neutron dari magnesium yaitu sebesar 12. Nah, kan sama-sama 12 nih, sudah ketemu. Jadi neutronnya sama ya. Kemudian untuk nomor atom dan nomor massanya berbeda. Nomor atom dari magnesium yaitu 12, sementara nomor atom dari natrium yaitu 11. Nah, kan berbeda. Untuk nomor massanya dari magnesium yaitu 24, sementara untuk natrium 23. Nah, nomor atom dan nomor massanya dari kedua unsur berbeda. Nah, ingat-ingat isoton N sama N. Jadi isoton merupakan unsur berbeda namun neutronnya sama. Kemudian yang terakhir adalah isobar. Contohnya yaitu pada unsur N dan O, nitrogen dan oksigen. Pengertian dari isobar tadi merupakan nomor massa sama, namun nomor atomnya berbeda. Nah, dapat kita lihat pada gambar bahwa nomor atom dari nitrogen dan oksigen berbeda. Dari nitrogen nomor atomnya adalah 7, sementara oksigen 8. Sehingga kalian ketika belajar untuk memudahkannya, kalian ingat ini, angka atasnya sama sementara angka bawahnya berbeda. Itu merupakan isobar. Nah, sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menyimak dengan baik hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.